Halo semua, saya Hera Santika dengan NIM 2310441017 dari jurusan Fisika. Topik video saya kali ini yaitu isu keterbatasan ekonomi antar Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa. Ketidakmerataan ekonomi antar Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa di Indonesia adalah isu yang kompleks dan memiliki dampak signifikan terhadap pembangunan nasional. Berikut adalah beberapa masalah utama setiap solusi yang dapat diambil untuk mengatasi isu tersebut. Masalah yang pertama yaitu konsentrasi pembangunan di Pulau Jawa. Sebagian besar kegiatan ekonomi, infrastruktur, dan investasi terkonsentrasi di Pulau Jawa. Jakarta sebagai ibu kota dan pusat bisnis juga berkontribusi pada ketidakmerataan tersebut. Masalah yang kedua yaitu keterbatasan infrastruktur di luar Jawa. Banyak daerah di luar Jawa yang masih kurang infrastruktur besar seperti jalan, pelabuhan, listrik. Hal ini mengakibatkan penghambatan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Masalah kedua yaitu keterbatasan infrastruktur di luar Jawa. Banyak daerah di luar Jawa yang masih kurang infrastruktur dasar seperti jalan, pelabuhan, dan listrik. Hal ini menghambat pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Masalah keempat, ketergantungan pada sektor pertanian. Banyak daerah di luar Jawa yang masih bergantung pada sektor pertanian tradisional dengan produktivitas yang rendah, sementara Jawa telah berkembang di sektor industri dan jasanya. Masalah terakhir yaitu kurangnya investasi. Investasi swasta dan publik lebih banyak mengalir ke Jawa dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor termasuk persepsi risiko yang lebih tinggi di luar Jawa. Selanjutnya, solusi yang dapat diberikan dari masalah tersebut adalah yang pertama, desentralisasi pembangunan. Meningkatkan kebijakan desentralisasi untuk memberikan lebih banyak otonomi dan sumber daya kepada pemerintah daerah di luar Jawa. Ini dapat membantu daerah-daerah tersebut merencanakan dan melaksanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan lokal. Solusi yang kedua yaitu pengembangan infrastruktur. Meningkatkan pengembangan infrastruktur di luar Jawa termasuk transportasi, komunikasi, dan energi. Pemerintah dapat mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk proyek-proyek infrastruktur di daerah-daerah tertinggal. Solusi yang ketiga yaitu peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan dan layanan kesehatan di luar Jawa. Ini termasuk pembangunan sekolah dan rumah sakit, serta peningkatan kualitas tenaga pendidik dan medis. Solusi yang keempat yaitu diversifikasi ekonomi. Mendorong diversifikasi ekonomi di luar Jawa dengan mengembangkan sektor-sektor baru seperti manufaktur, pariwisata, dan teknologi. Program pelatihan dan pengembangan keterampilan juga penting untuk meningkatkan kapasitas tenaga kerja lokal. Solusi yang kelima yaitu insentif investasi. Memberikan insentif bagi investasi luar Jawa seperti pembebasan pajak, subsidi, dan fasilitas perizinan yang lebih mudah. Pemerintah juga dapat mengembangkan kawasan industri di luar Jawa untuk menarik investasi. Solusi yang keenam yaitu peningkatan peran UMKM. Mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di luar Jawa melalui akses pembiayaan, pelatihan, dan bantuan teknis. UMKM dapat menjadi motor penggerak ekonomi lokal. Solusi yang ketujuh yaitu pengembangan potensial lokal. Memanfaatkan dan mengembangkan potensial lokal yang ada di luar Jawa seperti sumber daya alam, budaya, dan keindahan alam untuk sektor pariwisata dan industri kreatif. Dengan mengatasi masalah-masalah ini melalui solusi-solusi yang terintegrasi dan berkelanjutan, ketidakmerataan ekonomi antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa dapat dikurangi sehingga menciptakan pembangunan yang lebih merata dan inklusif di seluruh Indonesia. Selain itu, sebagai mahasiswa, langkah yang dapat kita ambil untuk membantu mengatasi ketidakmerataan ekonomi antar Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa yaitu
Langkah yang pertama, penelitian dan analisis. Kita lakukan penelitian untuk memahami faktor-faktor yang menyebabkan ketidakmerataan ekonomi. Hasil penelitian bisa menjadi dasar untuk mengusulkan solusi yang efektif. Langkah kedua, pengabdian masyarakat. Terlibat dalam pengabdian masyarakat di daerah-daerah di luar Pulau Jawa, misalnya mengadakan pelatihan, keterampilan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi lokal. Langkah ketiga, kewirausahaan sosial. Kembangkan usaha sosial yang dapat membantu meningkatkan perekonomian di daerah-daerah luar Pulau Jawa. Contohnya, membangun bisnis yang memanfaatkan sumber daya lokal dan memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat setempat. Langkah keempat, kerjasama dengan pemerintah dan lembaga non-profit. Bekerja sama dengan pemerintah, daerah, dan lembaga non-profit yang memiliki program pemberdayaan ekonomi. Mahasiswa bisa menjadi relawan atau magang di lembaga-lembaga tersebut. Langkah kelima, kampanye dan kesadaran publik. Buat kampanye untuk meningkatkan kesadaran tentang ketidakmerataan ekonomi dan pentingnya pembangunan yang merata. Gunakan media sosial, seminar, dan diskusi publik untuk menyebarkan informasi dan mengajak lebih banyak orang yang terlibat. Langkah keenam yaitu jaringan dan kemitraan. Bangun jaringan dengan mahasiswa dari berbagai daerah untuk berbagi ide dan pengalaman. Kemitraan ini bisa menghasilkan program-program kolaboratif yang lebih efektif. Langkah ketujuh, advokasi kebijakan. Terlibat dalam advokasi kebijakan untuk mendorong pemerintah pusat dan daerah agar mengalokasikan anggaran dan program pembangunan yang lebih merata. Langkah kedelapan, teknologi dan inovasi. Memanfaatkan teknologi untuk mendukung usaha kecil dan menengah di luar Pulau Jawa. Misalnya, dengan membuat platform online yang memudahkan pemasaran produk-produk lokal. Dengan langkah-langkah ini, mahasiswa dapat berkontribusi dalam upaya mengatasi ketidakmerataan ekonomi antar Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa. Seterusnya, menurut saya, pemerintah Indonesia harus meluncurkan berbagai program bantuan sosial, meluncurkan program pembangunan infrastruktur yang masif seperti jalan tol di seluruh Indonesia, menyediakan pendidikan berkualitas untuk seluruh lapisan masyarakat, memberdayakan ekonomi masyarakat miskin, pengembangan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, serta penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat melalui program-program seperti penyuluhan kesehatan, pertanian, dan pelatihan keterampilan.